Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di seluruh Provinsi Jawa Tengah, tentunya di Kabupaten Sukoharjo. Tentunya pada saat ini di Ngulik Ngobrol Unik Seputar Pilkada 2020 kali ini, Bawaslu Sukoharjo dalam acara Ngulik yang ke-36 ini, kita kehadiran seorang tamu, ya, seorang komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Ibu Sri Ananingsih, dan tentunya beliau ini sangat spesial sekali akan membawakan oleh-oleh, ya, akan menginformasikan kepada kita semuanya tentang penanganan pelanggaran di Jawa Tengah. Oke, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Eko. Terima kasih sekali sudah rawuh di Bawaslu Sukoharjo. Sama-sama. Tentunya sahabat Bawaslu semuanya, kita akan ngobrol banyak ini tentang penanganan pelanggaran, di mana pada saat ini tentunya pada tahapan kampanye ini banyak sekali pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah. Tentunya beliau akan lebih mumpuni, ya, mengenai penanganan pelanggaran di Jawa Tengah ini. Oke, langsung saja, monggo Ibu Sri Ananingsih. Ya, terima kasih Pak Eko. Sahabat Bawaslu, senang sekali ya sore ini saya bisa bergabung dalam acara ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Tahapan kampanye sudah kita lalui selama hampir sudah 1 bulan ya, Iya, 1 bulan. sejak 26 September 2020. Nah ini terus terang memang di Provinsi Jawa Tengah sudah ada sekitar 71 71. penanganan pelanggaran administrasi dan 25 penanganan pelanggaran perundangan lain. Perundangan lainnya. Nah, penanganan peraturan perundangan lain ini kita ada sejumlah 84 terlapor. Sebagian besar memang ada di Kabupaten Purbalingga, karena Purbalingga itu ada 3 kasus tetapi jumlah terlapornya 52 sendiri, 52 gitu. Orang ASN sendiri. Jadi dari 84 itu memang kebanyakan dari Purbalingga. Nah, sementara untuk tindak pidana pemilihan memang belum ada ya, belum ada, tetapi tidak berarti kemudian pelanggarannya itu tidak ada Pak Eko. Banyak sekali. Hanya kemudian dalam rekap kita belum ada karena belum ada yang sampai proses ya, masuk proses penyidikan. Dalam arti seperti itu. Artinya kasus tindak pidana pemilihan itu belum ada yang dinyatakan terbukti begitu. Sebenarnya yang kemarin-kemarin per 15 Oktober itu kita ada penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan di beberapa kabupaten kota itu sekitar 18 kasus. Ya. 18 kasus, kemudian yang sedang saat ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ada sekitar 14 kasus. 14 kasus. Ya, jadi 18 kasus itu sudah selesai penanganannya, tindak pidana pemilihan, dan itu semua dinyatakan tidak terbukti ya, sehingga kemudian rekap kita per 15 Oktober tindak pidana pemilihan masih 0. Tapi kemudian sekarang ini dari 15 Oktober sampai durasi 27 Oktober itu ada 14 kasus yang sedang ditangani oleh Kabupaten. Dari 14 kasus itu, sahabat Bawaslu, netralitas ASN ada 5 kasus, kemudian dugaan pelanggaran pasal 71, dalam hal ini subjeknya adalah Kades, ada 5 kasus, kemudian pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan ada 2 kasus, dan pelanggaran politik ada total itu 14. Menarik sekali itu ya. Jadi gini Bu, biar Bawaslu, sahabat Bawaslu semuanya tahu bahwa sebetulnya dalam penanganan pelanggaran di masa kampanye ini kan ada tahapan-tahapannya. Biar sahabat Bawaslu tahu gimana Bu, tata cara penanganan dari penanganan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran dan bagaimana cara melapornya. Silakan. Jadi kita itu sudah paham semuanya ya sahabat Bawaslu, kalau di Undang-Undang 10/2016 itu pasal 134 dan pasal 135 ya, itu terkait dengan laporan penanganan dugaan pelanggaran. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 10/2016 itu kemudian di breakdown ya, ke dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Itu yang terbaru Bu ya? Yang terbaru. Dan ada perbedaan ya, saya kira dengan Perbawaslu yang lama, yaitu Perbawaslu 14/2000. Terkait penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu 8 tahun 2020, ini masih tetap sama terkait dengan sumber, ya, sumber dari pelanggaran, yaitu sumbernya dari laporan dan juga dari temuan, kan gitu.
Nah, kalau dari laporan, kita itu berdasarkan Perbawaslu 8, kita punya waktu kajian awal untuk Iya. melakukan kajian awal itu selama 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah, kemudian setelah kajian awal, kemudian kajian awal itu menjadi bahan untuk rapat pleno, Iya. teman-teman ya. Iya. Rapat pleno teman-teman Bawaslu. Kemudian dari hasil rapat pleno itu nanti ada keputusan terkait Iya. antara lain jenis pelanggaran yang ada. Itu apa? Jenis pelanggaran yang sedang dibahas ini apa? Sedang ditangani ini. Apakah itu jenis pelanggaran pidana pemilihan, atau itu jenis pelanggaran administrasi, atau itu jenis kode etik, atau bukan pelanggaran, atau jenis peraturan perundangan lain. Nah, contohnya ini beda. gimana Bu perundang lainnya itu contohnya? Kalau jenis peraturan perundangan lain itu saya contohkan misalnya pelanggaran netralitas ASN gitu ya. Iya. Nah, itu kemudian kalau diputuskan dalam rapat pleno itu merupakan jenis pelanggaran peraturan perundangan lain, maka kalau itu sumbernya dari laporan pelanggaran, maka Bawaslu kemudian melakukan penerusan. Penerusan ke instansi yang berwenang, tergantung subjek yang dilaporkan itu apa. Apakah itu misalnya apakah itu ASN misalnya, berarti nanti ke KASN gitu ya. Kades ke Bupati. Nah, kemudian kalau dugaan pelanggaran itu berasal dari temuan, nah ini beda. Kalau di mekanisme temuan, kita nggak mengenal adanya kajian awal. Jadi kalau temuan itu kemudian dari rapat pleno itu kemudian diputuskan ada temuan dan akan dilakukan penanganan pelanggaran, maka kemudian Bawaslu memiliki waktu 7 hari sejak ditemukannya untuk melakukan proses penanganan. 7 hari sejak ditemukan ya? Tetapi kemudian kalau misalnya ini bisa berasal dari hasil pengawasan, bisa berasal dari informasi awal kalau temuan itu. Nah, kalau berasal dari sumbernya itu informasi awal, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran. Dalam penelusuran itu Bawaslu bisa mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Waktunya berapa? Waktunya 7 hari. 7 hari juga. Setelah 7 hari kemudian dari penelusuran itu masuk di laporan hasil pengawasan, dibahas di rapat pleno, kemudian dalam rapat pleno jika kemudian diputuskan informasi awal itu bisa ditingkatkan menjadi temuan, baru dilakukan proses penanganan pelanggaran. Tentu saja paling lambat penanganan pelanggaran itu paling lambat 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Nah, yang jadi masalah di teman-teman adalah ketika jenis pelanggaran peraturan perundangan lain itu di dalamnya ada tindak pidana, ada dugaan tindak pidana. Nah, ini menarik. Maka kemudian tidak langsung diteruskan ke instansi yang berwenang, tetapi kemudian kita masuk penanganan pelanggaran lebih dulu. Kemudian kalau di penanganan pelanggaran itu nanti hasilnya itu tidak bisa diteruskan atau dilanjutkan ke proses penyidikan, baru kemudian bisa dialihkan ke penanganan peraturan perundangan lainnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya itu hanya jenisnya pelanggaran perundangan lain, tidak ada embel-embel kemudian di dalamnya kita temukan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berarti langsung dari laporan kemudian plus kajian awal yang diteruskan. Jadi penerusannya itu ada surat penerusan, kemudian ada kajian awal, kemudian tanda terima laporan, kemudian form laporan dari pelapor. Gitu. Nah, kalau nanti pidana pemilu itu apakah akan diteruskan ke Gakumdu sendiri? Iya, kalau itu ternyata ada dugaan tindak pidana pemilihan, berarti kan itu bukan jenis pelanggaran perundangan lainnya saja, gitu ya. Tapi juga ada dugaan pidana, kemudian nanti ditangani oleh Bawaslu melalui penanganan pidana pemilihan. Nah, setelah kemudian ternyata tidak terbukti, baru kemudian dialihkan ke penanganan peraturan perundangan lain. Artinya dengan hasil kajian dari proses penanganan pelanggaran itu bisa kemudian kita buat untuk kajian di penerusan instansi yang berwenang. Ini Bu, ini kan pernah ada permintaan informasi sekaligus pertanyaan dari sahabat Bawaslu, terus bagaimana penanganan pelanggaran apabila ada perangkat desa, BPD, atau bahkan kepala desa Bu, yang melakukan kampanye? Mohon Ibu menjelaskan. Ya, kalau kita bicara soal tindak pidana pemilihan 2020, erat kaitannya dengan pasal 70 pasal 7 dan juga pasal 71.
Nah, kalau pasal 70 itu dalam kampanye dilarang mengikut sertakan. Iya. Jadi kalau misalnya itu di situ ada Kades, ada ASN, misalnya TNI Polri yang memang benar-benar terbukti diikut sertakan Iya. oleh paslon dan timnya, Iya. maka kemudian bisa itu apa namanya, jadi pidana pemilu, ya Iya. pidana pemilihan, Pemilihan, ya, pidana pelanggaran pemilihan. pasal 70. Tetapi kemudian kalau itu bisa dikategorikan sebagai pejabat ASN, Iya. Kades Iya. gitu ya, atau lurah atau sebutan lain, maka itu bisa masuk di pasal 71 Iya. gitu ya. Itu dia diduga melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Iya. Iya. Nah, tinggal dalam konteks kasusnya seperti apa? Iya. Apakah itu dalam konteks kampanye, Iya. kemudian dia diikut sertakan oleh paslon dan timnya, berarti kita masukkan di pelanggaran pasal 70, maaf 70. ya. Iya. 70. Tetapi kalau kemudian kita mempermasalahkan atau kasusnya itu terkait dengan keaktifan seorang pejabat ASN, Iya. Kades atau lurah Iya. ya, yang kemudian melakukan tindakan yang bisa diduga itu menguntungkan atau merugikan, Iya. berarti pasal 71. Nah, gini Bu, kan kadang-kadang orang itu atau masyarakat ingin melaporkan, tetapi kan harus memenuhi alat bukti. Apa sih alat bukti itu, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Gini, kalau kita bicara alat bukti kan tidak terlepas dari alat bukti yang dikenal di hukum pidana. Iya. Ya. Di alat bukti itu, kalau kita alat bukti ya ada keterangan saksi, keterangan terlapor, Iya. gitu ya. Kemudian apa namanya, keterangan saksi, keterangan terlapor, petunjuk. Iya. Nah, itu kan alat bukti. Gitu. Iya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang harus dibawa oleh pelapor ketika melaporkan adanya dugaan pelanggaran? Kita mengacu aja ke persyaratan formil dan material. Nah, sepanjang kedua syarat itu terpenuhi, maka dugaan pelanggaran itu bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kecuali kalau misalnya dengan kondisi tertentu, artinya syarat formil itu ternyata tidak terpenuhi, sebaliknya syarat material itu terpenuhi, maka itu bisa saja kemudian dari laporan itu di informasi awal yang kemudian dilakukan penanganan oleh Bawaslu. Kalau penanganan undang-undang lainnya, Ibu, seperti contohnya saja mungkin ada ketidaknetralan dari ASN gitu, ya. Nah, itu bagaimana untuk penanganan pelanggarannya seperti apa? Apakah Bawaslu yang mengadakan melakukan pemanggilan atau mengundang, kemudian selesainya seperti apa, Ibu? Kalau pelanggaran netralitas ASN, ya. Iya. Oke, kalau pelanggaran netralitas ASN, jadi kalau sekarang ya, berdasarkan Perbawaslu 8 2018 itu sebenarnya itu bukan satu kewenangan kita lagi. Ya. Karena kalau kita mengacu di Undang-Undang 10 2016, maka tidak dikenal adanya jenis pelanggaran peraturan perundangan lain. Maka kemudian itu bisa kemudian kita maknai bahwa jenis pelanggaran ini di luar kewenangan kita. Gitu. Nah, kalau di luar kewenangan kita, berarti kita tidak perlu untuk meregistrasi dan kemudian proses penanganan pelanggaran. Artinya cukup kemudian kita lakukan kajian awal dan kemudian kita teruskan ke lembaga yang terkait, yaitu KSN gitu ya. Oke, itu Sobat Bawaslu, jangan lupa ya, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, jangan lupa tetap pesan langsung di Ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ini akan membuat Ngulik ini akan berkembang lagi ke depannya. Oke, Bu Ana, seperti ini. Kalau progres sendiri untuk Jawa Tengah, bagaimana progres penanganan pelanggaran dari awal kemarin, ya, dari awal kampanye, ya, tanggal 26 September sampai nantinya seperti apa, Ibu? Progresnya seperti apa? Ya, itu seperti yang tadi sudah saya kemukakan bahwa sampai dengan hari ini belum ada pidana pemilihan yang terbukti ya, meskipun banyak sekali kasus yang terjadi. Tetapi belum ada yang sampai proses lanjut ke penyidikan. Dan terkait dengan perkembangannya yang sekarang itu saya melihat ada banyak fenomena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades. Oleh Kades. Pada pemilu 2019 yang lalu kita punya satu kasus itu ya, kalau tidak salah itu di Malang ya. Malang itu terkait dengan pasal 71 dilakukan oleh subjek Kades. Dan ini nanti bisa menjadi referensi kawan-kawan kabupaten kota yang sedang melakukan penanganan terkait dengan
tindakan Kades ya Iya. di dugaan pelanggaran pasal 71 untuk kemudian bisa dijadikan semacam Iya. dalam. Nah, untuk kampanye sendiri Bu, kampanye ini kan sekarang walaupun dilarang, itu kan masih ada konvoi atau arah-arahan. Bagaimana Bu penanganan pelanggaran kalau tentang kampanye atau arah-arahan atau konvoi ini? Jadi kalau kita bicara normatif ya, Nih. sebenarnya ada ketentuan yang berbeda ya, ada ketentuan yang sedikit berbeda ya. Itu terkait dengan kampanye yang berada di tempat ibadah dan tempat pendidikan, serta yang kedua itu kampanye dengan melakukan arah-arahan gitu atau ya. konvoi. Nah, itu kalau ada benturan ya ketentuan di pasal 72 versus pasal 187 ya. Kalau di pasal 72 ya, huruf pasal dugaan pelanggaran pasal 69I tempat ibadah dan tempat pendidikan serta arah-arahan itu sebenarnya masuk di administrasi ya, dikeluarkan dari si ketentuan yang ayat yang lainnya. Tetapi kemudian di pasal 187 katakan di situ itu sebagai tindak pidana pemilihan ya. Nah, mengacu di pemilu 2019 yang lalu ada pernah itu ketentuan yang sama itu berbeda ya. Pasal 80 dengan pasal 521. Ketentuannya sama ya, mengatur hal yang sama tempat pendidikan dan tempat ibadah serta hal arah-arahan itu. Maka kemudian pada pemilu 2019 yang lalu itu kita lebih menggunakan pasal yang mengandung sanksi pidana, yaitu pasal 521. Nah, kalau kemudian kita bisa menjadikan itu referensi di pemilu 2019 yang lalu, berarti untuk ketentuan pasal berapa tadi 72 dengan pasal 187, maka kita bisa mengesampingkan pasal 72 dan menggunakan pasal 187. Sekarang itu ada kampanye yang melanggar, bahkan ada melanggar aturan COVID, Ibu. Sekarang kan baru ini ada pandemi ya. Bagaimana sih untuk pembubaran adanya kampanye? Itu tentunya ada mekanisme, Ibu. Mohon penjelasannya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya, boleh, Pak Eko monggo. Kalau menurut saya kewenangan yang kemudian baru menurut saya ini karena sebelum-sebelumnya itu kita nggak pernah punya itu kewenangan untuk penghentian dan pembubaran. Nah, sarana prasarana aja kita nggak punya gitu kan. Jangankan kita punya seperti yang aparat itu, kita itu masyarakat sipil biasa kan gitu. Maka kalau menurut saya ini resisten untuk teman-teman ya, terutama teman-teman di bawah, karena saya menilai bahwa kampanye itu seringkali terjadi kan di grassroots ya, artinya di teman-teman di wilayah pengawasan teman-teman kecamatan, kelurahan, dan desa. Maka ketika kemudian ada pelanggaran protokol, ya, ada dalam satu kegiatan kampanye kemudian diketahui ada pelanggaran protokol, kemudian kan memang berdasarkan PKPU, ya, PKPU itu kan memang kita mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan. Yang pertama kan peringatan tertulis, kemudian yang kedua penghentian dan atau pembubaran kampanye. Nah, khusus yang untuk penghentian dan atau pembubaran kampanye, ketika 1 jam setelah peringatan tertulis itu kita berikan tidak diindahkan, gitu ya. Itu kalau menurut saya tetap harus ada pendampingan dari kepolisian. Kalau misalnya tidak ada pendampingan, ya jangan mati-matian lah kalau. Aman gitu aja Bu ya, main aman gitu ya. Iya, maksudnya gini, tetap teman-teman melakukan kewenangannya, mengatakan bahwa ini sudah ada pelanggaran, harusnya ada penghentian, harusnya ini dihentikan dan pembubaran gitu ya. Tapi tidak usah kemudian sampai turun lapangan melawan massa yang begitu banyaknya. Kalau menurut saya itu konyol sekali ya. Dan harusnya saya menghimbau sebagai anggota Bawaslu Provinsi Koordinasi Penanganan Pelanggaran untuk jajaran kepolisian ya di tingkat kabupaten kota, kemudian juga di tingkat kecamatan, polsek gitu ya. Harusnya kalau ada pemberitahuan dari pasangan calon, relawan dan timnya yang akan melakukan kampanye itu bisa berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatannya. Nah, kemudian saya memohon sekali untuk bisa ada upaya pendampingan. Kalau kita pikir untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya itu kan memang tugasnya aparat ya kan. Betul. Kalau dikatakan kewenangan penghentian dan pembubaran itu di Bawaslu benar gitu ya. Tetapi untuk kemudian menjaga keamanan itu kan memang
ranahnya mereka, Nggih. aparat ya. Iya, iya, betul. Maka menurut saya logis kalau saya kemudian berpikir menilai bahwa dalam penghentian dan pembubaran kampanye, memang seharusnya Bawaslu itu ada pendampingan dari aparat. Tidak Gitu, bisa Pak Eko. Bawaslu itu membubarkan sendiri, sedangkan Tidak, kita tidak punya sarana, prasarana kewenangannya kan itu. salah satunya di kepolisian juga, nggih. Iya. Oke. Jadi gini Bu, seumpama seperti ini. Ini kan seumpama ada pelanggaran, kemudian ini kan juga terjadi pandemi Covid. Nah, bagaimana sih penanganan pelanggaran di masa Covid ini harusnya seperti apa? Apakah ada protokol tersendiri seperti itu, Bu? Yang terkait dengan apa misalnya Covid contohnya kampanye? kita dari Bawaslu itu mengklarifikasi mulai Oh dari iya. undangan dan sebagainya kan Iya, kan betul, kita betul. punya kewenangan kita apabila ada laporan dan itu harus ditindaklanjuti kan seperti itu. Iya. Nah, apabila ada kewenangan kita mengundang, nah itu harus apa sih kita Bawaslu Kabupaten, bagaimana sih apa yang harus dilakukan Panwascam kan seperti itu. Mohon penjelasan Ibu. Jadi gini, mungkin saya agak sedikit lebar ya, melebar. Kalau berdasarkan laporan kawan-kawan kabupaten kota, kalau saya cermati itu ya, dalam kurun waktu 1 bulan ini di tahapan kampanye itu, dari 21 kabupaten kota, ternyata ada sekitar 18 kabupaten kota di mana peserta pemilihannya itu lebih memilih menggunakan kampanye konvensional daripada metode daring, ya kan? Iya. Nah, kenapa ini menjadi menarik ya? Saya ungkapkan karena ini kan pada masa pilkada ini kan masa pandemi ya kan, dan ini dibuka ruang oleh KPU melalui PKPU itu bahwa ada metode kampanye yang menggunakan mekanisme daring kan gitu. Tetapi apa faktanya kan dari 21 kabupaten kota ternyata berdasarkan laporan itu saya lihat itu hanya ada 3 itu kabupaten kota yang pernah peserta pemilihannya itu melakukan kampanye dengan metode daring. Saya contohkan Kota Semarang, Solo, Surakarta ya, kemudian juga Sragen. Lainnya itu konvensional. Nah ini yang sebenarnya kalau menurut saya butuh sosialisasi mungkin dari KPU ya, digencarkan itu. Bagaimana caranya lebih menggunakan metode daring, ya, mendorong teman-teman peserta pemilihan itu untuk menggunakan metode daring dalam kampanye daripada metode konvensional. Karena ini kan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya kalau misalnya ada dugaan pelanggaran yang dugaan pelanggaran pada masa kampanye ini ya, pada masa kampanye ini, apakah kemudian dimungkinkan untuk menggunakan metode daring gitu ya? Dimungkinkan Pak Eko, dimungkinkan. Tapi kalau menurut saya, karena waktu penanganan pelanggaran kita itu terbatas, hanya 3+2 hari, itu pun hari kalender, maka kalau menurut saya, kalau tidak terpaksa sekali, ya lebih baik masih menggunakan penanganan pelanggaran metode konvensional. Hanya kemudian kita memperketat, ya, memperketat pengimplementasian atau penerapan protokol kesehatan. Seperti misalnya ketika pihak yang kita klarifikasi datang, itu cuci tangan, disediakan ya, dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian ada penyediaan hand sanitizer misalnya. Kemudian juga berjarak antara pihak yang diklarifikasi dan yang mengklarifikasi begitu. Nah, tetapi kalau kemudian itu terpaksa sekali tidak bisa dilakukan, misal nih, misal kita harus melakukan klarifikasi kepada pihak yang benar-benar positif terindikasi COVID misalnya, itu kan yang harus isolasi di rumah misalnya. Nah, ini memang dimungkinkan mekanismenya. Di Perbawaslu 8 2020 itu sudah diatur. Itu ada metode daring. Jadi penyampaian undangan klarifikasi bisa melalui daring. Kemudian klarifikasi juga bisa melalui daring ya. Ini agak-agak ribet Pak Eko. Saya pikir 3+2 ini nanti bisa nggak tuntas gitu ya. Karena ya kalau misalnya pihak yang mau kita klarifikasi itu punya akses internet di tempat tinggalnya. Kalau tidak ya, kemudian kalau kita pas email undangan misalnya, ya kalau dia langsung menerima, kalau enggak, habis itu waktu kita. Nah, jadi memang dimungkinkan ada penanganan pelanggaran melalui metode daring, tetapi menurut saya karena waktu penanganan itu terbatas, kalau tidak terpaksa sekali, ya tidak usah menggunakan metode daring. Ini masalah waktu Ibu, waktu untuk penanganan pelanggaran ini kan sangat terbatas Bu ya. Jadi kan 7 hari mulai diketahui itu akan menjadi laporan hasil pengawasan, kemudian penanganan saja 3+2. Nah, bagaimana Bu? Ada masukan trik
atau mungkin saran-saran untuk sahabat Panwascam yang di Sukoharjo ini agar ini lebih efektif apabila dalam penanganan pelanggaran itu seperti Yang pertama itu untuk efektif efisien memang kita sangat karena ini kolektif kolegial dan Iya, kalau misalnya di tingkat kecamatan itu hanya ada 3 personil ya, iya, maka terpintarlah untuk mengelola iya, ini ya sumber daya yang ada. iya, Artinya apa? Mengerahkan semuanya sumber daya. Jadi tidak hanya kemudian komisioner, pimpinan, iya, tapi juga teman-teman staf iya, dilibatkan. Nah, bisa saja kemudian digerakkan dalam 1 hari. iya, Tetapi kemudian ada jangka waktu misalnya iya, jam undangannya. iya, Ya ini untuk paling tidak menghemat atau mengefisiensi iya, waktunya. Jadi tidak habis nanti hanya untuk menunggu 1-2 iya, orang per hari per ya, hari, per iya, hari. Artinya dalam 1 hari bisa kemudian kita undang beberapa orang iya, yang kemudian kita juga melibatkan staf. Kalau iya, menurut saya itu efisien efektif ya. Itu kemudian ketika klarifikasi juga harus benar-benar dalam iya, klarifikasinya agar kemudian tidak 2 kali kerja. Artinya iya, setelah klarifikasi masih ada ternyata ini yang harus kita kita dalami lagi, diundang lagi padahal itu waktunya sudah habis. Atau kemudian baru pas hari terakhir itu ada dugaan pelanggaran yang lain misalnya baru iya, diketahui misalnya iya, atau ada saksi yang lain yang saksi kunci ini. iya, Tapi ketika mau diundang ternyata waktunya habis. Ya sebenarnya kalau menurut saya triknya ya hanya bagaimana caranya kita mengelola waktu yang iya. sedemikian singkat Iya, itu. tentunya Hanya itu menurut berkomunikasi saya. antar komisioner Iya. seperti itu, Bu, ya. Nah, ini yang menarik, Bu. Kalau seumpama ini dalam penanganan pelanggaran ini kan ada mungkin ada kasus pidana atau mungkin apa ya, pelibatan ASN dan sebagainya. Ini kan ada satu hal yang mengenai saksi ahli. Kapan sih saksi ahli ini akan bisa kita mintai bantuan untuk klarifikasi atau informasinya seperti itu, Ibu? Saksi ahli, ya. Iya ahli bisa kemudian ketika di kita ya Iya, waktu eh, penanganan itu ada di Bawaslu tapi juga nanti bisa di biasanya memang ahli itu dibutuhkan ketika di penanganan Bawaslu untuk kemudian lebih meyakinkan atau iya, lebih menegaskan iya. bahwa dugaan pelanggaran itu memang terbukti kuat Terbukti, gitu ya. ya, terbukti kuat sehingga kemudian teman-teman itu lebih lebih yakin lagi Iya. kalau ada pendapat atau keterangan dari ahli. Nah, kemudian kalau nanti misalnya proses itu bisa berlanjut ke penyidikan, nah biasanya penyidikan juga akan meminta keterangan lagi, diambil lagi untuk keterangan ahli itu. Ada lagi Bu, satu pertanyaan lagi yaitu mengenai saksi, kadang Mm-mm. terlapor, Mm-mm. bahkan pelapor itu takut datang karena ada intimidasi atau mungkin ada ancaman. Apakah diperbolehkan pelapor itu ada kuasa hukum atau bagaimana? Monggo Bu, sampaikan. Kalau di Perbawaslu 8 2020 itu memang beda dengan Perbawaslu 14 Ya, 2017. Di dalam hal ini pelapor itu tidak boleh kemudian diwakili, tetapi istilahnya di situ dapat didampingi. Ya, dampingi. dapat didampingi. Jadi kalau di Perbawaslu yang lalu itu bisa, tetapi kalau sekarang dapat didampingi. Harus datang Ya, sendiri Bu ya. prinsipalnya harus datang. Mengapa? Karena kita menilai bahwa pelaporlah yang mengetahui secara jelas kronologis peristiwa yang dilaporkan. Nah, terkait dengan pelapor yang tidak datang itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya proses di Bawaslu itu kan bukan proses seperti di kepolisian ya. Artinya kalau memang masyarakat itu sadar akan hukum ya, menghormati proses hukum yang ada, seharusnya datang untuk diundang klarifikasi. Undangan klarifikasi dari Bawaslu itu tidak kemudian dimaknai ya sebagai orang yang terundang itu adalah bersalah gitu ya, bersalah atau ini jelas dugaan pelanggarannya terbukti. Tidak seperti itu. Ini prosesnya masih panjang kalau menurut saya. Jadi undangan klarifikasi itu kalau menurut saya wajib wajib didatangi untuk kemudian bisa menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Jadi tidak perlu takut kalau ada klarifikasi. Tidak itu perlu malah takut. sebagai sarana untuk menjelaskan kedudukan yang posisi yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu Bawaslu kan mempunyai kewenangan untuk kajian. Betul. Nah, sebenarnya sahabat Bawaslu, kalaupun misalnya Bawaslu itu tidak bisa gitu ya mengklarifikasi para pihak-pihak yang memang diundang klarifikasi, artinya masyarakat itu yang diundang klarifikasi tidak hadir, tetap saja Bawaslu itu punya kewenangan untuk melakukan kajian.
Nah, sekarang pikirnya Pak Eko, kalau daripada nanti salah kajian Bawaslu, karena kan berdasarkan apa yang ada saja Iya, kan, iya. artinya kan itu terbatas dengan apa? Alat bukti Terbatas yang dengan ada, ya alat barang bukti bukti yang yang ada. ada. Nah, kan berarti kalau seperti itu kan lebih baik datang untuk Datang. menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Biar permasalahan itu bisa Ya, selesai clear. gitu ya, clear gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya memang lebih tepat hadir pada undangan klarifikasi Bawaslu. Nah, itu saudara Bawaslu semuanya, bahwa klarifikasi itu yang diundang itu belum tentu bersalah. Nah, karena dengan klarifikasi itu kita bisa menjelaskan duduk permasalahan sehingga kasus itu bisa terselesaikan dengan clear. Closing statement Ibu, bagaimana tentang penanganan pelanggaran? Monggo Bu. Kalau untuk peserta pemilihan ya tetap harus taati aturan ya. Nggih. Kemudian masyarakat juga menurut saya jangan apatis ya. Nggih. Artinya juga aktif berperan serta dalam pengawasan. Kemudian juga kalau ada dugaan melaporkan ke Bawaslu terdekat gitu ya, untuk kemudian bisa diproses dugaan pelanggaran itu. Kemudian untuk Bawaslu, terutama teman-teman kabupaten kota yang saat ini sedang melakukan penanganan pelanggaran, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Oke, bersama saya Eko Budianto di Ngulik Ngobrol Unik Sekitar Pilkada 2020 bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.